Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita coba membahas salah satu film His Only Son yang mau dilarang beredar. Ada apa dengan film ini sampai-sampai umat Islam marah dan juga anggota DPR menyarankan untuk film ini tidak ditayangkan di bioskop. Tapi sebelumnya saya menyarankan dulu untuk mendengarkan dulu apa yang dikatakan disampaikan oleh eh, Bambang Norsena. Bapak Bambang Norsena bagaimana dia menyampaikan tentang film His Only Son ini yang beredar sekarang di bioskop-bioskop seluruh dunia ya. Maka dari itu mari kita saksikan dulu video berikut ini. Itu tadi tanggapan dari salah satu tokoh Bapak Bambang Nursena dengan pandangan dia perihal film yang dilarang beredar. Nah, kita akhirnya bertanya-tanya nih, ada apa dengan umat Islam gitu ya? Kok anggota DPR juga sampai menyarankan untuk film itu tidak ditayangkan di Indonesia? Nah, itu yang membuat sedikit bertanya-tanya, kita bertanya-tanya. Jadi usulan penarikan film yang beredar di Indonesia Is Only Son diusulkan oleh Aceh Hasan Satjili, anggota DPR Komisi 5, mengemukakan ke publik. Aceh beralasan jika konten atau isi film ini tidak sesuai dengan pengetahuan umum masyarakat Indonesia. Menurut Aceh, isi film ini menyesatkan. Maksudnya menyesatkan adalah mungkin tidak sesuai dengan kisah atau cerita Nabi Ibrahim di dalam konteks Islam. Konteks usulan dari S. Hasan ini, anggota DPR ini mendapatkan respon dari pengurus Pusat Pemuda Katolik. Menurut Francisca Silolangan, perwakilan pengurus Pusat Pemuda Katolik ini, usulan pencabutan dianggap sebagai bentuk arogansi politisi yang dianggap mewakili cara pandang mayoritasme ya. Francisca menganggap jika usulan pelarangan itu mencerminkan keinginan kelompok mayoritas agar mendapatkan perlakuan istimewa, dalam bahasa lain, favoritisme, Francisca menarik isu ini lebih jauh sebagai bentuk tirani mayoritas. Namun usulan penarikan sebuah film sebagaimana yang diusul oleh anggota DPR ini, Aceh Hasan ini, bukan hal yang pertama yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2012, Mahfud Siddiq juga, misalnya anggota DPR RI, meminta agar pemerintah SBY memblokir seluruh film yang mencederai umat Islam. Permintaan ini disepakati oleh pemerintah saat itu. Sampai-sampai film Jesus Christ itu juga ditutup gitu untuk penjualan atau ini ya, tidak bisa gitu. Khususnya di YouTube juga diblok gitu ya. Saya
tidak tidak habis pikir kenapa sampai segitunya gitu. Kebebasan dalam eh, demokrasi kita ini kan sudah dilindungi, dan seluruh dunia, bioskop seluruh dunia bisa melihat ini gitu, bisa menonton ini. Kenapa di Indonesia dilarang ya? Permintaan pelarangan sebuah film karena film tersebut berkaitan dengan norma agama memang merupakan ciri khas dari negara-negara berpenduduk religius, baik Islam maupun non-Islam. Ini fenomena masyarakat religius dan juga negara-negara yang memiliki tingkat kebebasan yang rendah. Banyak juga film yang dilarang karena mengandung ideologi yang mengancam bagi negara-negara tersebut. Pemerintah Uni Emirat Arab misalnya pada tahun 2022 kemarin melarang peredaran film Lightyear. Film ini dilarang karena kandungannya soal LGBT. Bersama Uni Emirat Arab, 14 negara lain di Timur Tengah seperti Mesir, Kuwait, Lebanon, dan lain sebagainya juga sudah melarang peredaran film ini. Menariknya, rata-rata dari negara-negara yang melarang film Lightyear ini adalah negara-negara berpenduduk Muslim. Jelas, alasan utama adalah LGBT merupakan hal yang tidak bisa ditolerir keberadaan mereka oleh mayoritas negara-negara Islam di dunia. Untuk konteks Indonesia dan negara-negara Muslim, kebanyakan kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berkarya memang tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan karena kontrol masyarakat dan juga negara yang begitu kuat. Pembuatan film itu pada dasarnya adalah bagian dari ekspresi kebebasan. Kebebasan dalam bentuk apa saja termasuk kebebasan berkarya. Namun kita memiliki pandangan bahwa kebebasan itu ada batas dan aturannya. Kebebasan menurut para pembuat kebijakan di negeri ini adalah kebebasan terbatas, bukan tanpa batas. Di sini sebenarnya letak rumitnya kebebasan berekspresi, terutama dalam bidang seni dan di negeri ini. Ada adagium seni untuk seni yang itu sangat biasa di negara-negara yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Namun adagium ini nampaknya tidak bisa diterima seluruhnya di Indonesia. Dalam bidang perfilman di dunia barat dan Amerika contohnya, misalnya mereka memproduksi film dengan ide kebebasan berekspresi yang mereka yakini. Misalnya film-film yang dianggap mocking itu, twisting, slandering gitu kan, atas kitab suci Tuhan dan kekristenan tetap saja bisa beredar dan diputar di negara mereka, tidak diminta untuk ikut melarang film-film tersebut. Film-film tersebut misalnya adalah The Da Vinci Code 2006, terus ada lagi The Last Tempest of Christ 1988, terus ada film Noah, Fit Fahrenheit Exodus, God and King 2014, dan masih banyak film lainnya. Bahkan menurut sebuah website yang mengidentifikasi film-film yang mengejek, melintir dan menghina Tuhan, kitab suci dan kekristenan itu relatif banyak. Sekitar 117-an film yang beredar sampai saat ini. Seingat saya ketika The Da Vinci Code diputar di negeri kita di Indonesia, tidak ada respon yang cukup berarti, apalagi protes pada film ini. Padahal film ini dianggap
memenuhi unsur penghinaan dan penyesatan soal kekristenan. Masyarakat Indonesia, apalagi politisi, tidak ada yang mengusulkan agar film tersebut dicabut karena bisa mengganggu keimanan orang-orang Kristen Indonesia ya. Karena itu bahaya sebenarnya. Itu bisa membuat perpecahan gitu ya di film itu. Tapi tidak ditanggapi sama pemerintah, DPR dan sebagainya. Justru malah dibiarkan. Itu banyak yang akhirnya orang Kristen gara-gara film itu bisa, salah satunya bisa dibilang mualaf, akhirnya mualaf gitu. Tapi tidak dilarang sama pemerintah. Tapi film ini mereka itu merasa khawatir gitu ya. Jika kita ingin bersikap adil di semua agama, maka kita juga harus mengeluarkan protes pada pemutaran The Da Vinci Code yang berada beberapa tahun lalu. Sebagaimana orang Muslim India yang memprotes, India itu memprotes loh kalau kalian baca film The Vinci Code ini. Pemutaran film ini, ketika film ini diputar di bioskop-bioskop India, kata kelompok Muslim India, mereka ingin saudara mereka kaum Kristiani di India dibela. Justru orang Muslim di India sendiri yang memboikot karena dia menjaga persaudaraan mereka kaum Kristiani di India. Mereka sama-sama menjaga kesatuan itu. Akhirnya di India film itu diboikot. Tapi di Indonesia seperti ini tidak gitu. Film yang itu dibiarkan aja. Banyak yang dulu sempat kekristenan galau, pecah gitu ya. Apalagi film Exodus, God and King 2014 juga diputar begitu saja di Indonesia tanpa ada protes yang cukup berarti. Jika sebuah film diminta dicabut karena versi film tersebut tidak diadopsi dari sistem keyakinan mayoritas, maka pembicaraan film nanti tidak sekedar film sebagai hasil seni dan ekspresi, namun bisa semakin lebar kemana-mana. Misalnya itu terkait dengan keyakinan agama lain, ya kan? Katakanlah jika His Only Son ini merupakan film yang soal Ibrahim yang diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak, dan itu membuat kelompok Muslim di Indonesia merasa itu tidak sesuai dengan keyakinan Indonesia selama ini, bahwa yang dikorbankan adalah Ismail gitu ya. Yang dikorbankan itu adalah Ismail. Maka masalahnya itu nanti tidak berhenti di film saja, namun bisa ke sumber keyakinan yang dijadikan sebagai referensi film ini. Jadi film ini diusulkan untuk dicabut. Maka itu sama saja kisah pengorbanan versi Kristiani Alkitab, di mana Ishak putra Ibrahim dari Sarah yang dijadikan korban. Yang dijadikan korban itu ditolak oleh masyarakat Indonesia. Jika ditolak, maka kita sebenarnya melakukan adjustment atas keyakinan agama lain, agama minoritas gitu ya, dimana dalam terbuka dan inklusifnya seperti Indonesia, maka mewujud itu akan menimbulkan persoalan karena membatasi keyakinan agama lain yang hidup dan menjadi panutan sebagai warga Indonesia meskipun mereka minoritas. Ya begitulah ya. Bukankah kita selama ini sudah mengetahui
semuanya bahwa Islam adalah agama yang masuk rumpun agama Ibrahim. Demikian juga Kristen. Iya, demikian juga dengan Kristen dan Yahudi. Mereka semua ini masuk dalam kategori Abrahamic religious, ya kan? Tadi udah disampaikan oleh Bapak Bambang Norsena. Karena sumber agama-agama ini merujuk pada Nabi Ibrahim. Maka menjadi kenyataan kita bersama bahwa ajaran-ajaran Islam, Kristen dan Yahudi sangat banyak yang bersinggungan satu sama lain. Bahkan ibadah-ibadah dalam Islam seperti haji, puasa, dan lainnya sebagaimana itu merujuk pada tradisi Ibrahim. Mengapa demikian? Ya, tidak ada jawaban lain karena Ibrahim adalah bapak para nabi besar yang membawa agama di muka bumi ini. Nah, sebagai catatan, usulan penarikan sebuah film karena di dalam film tersebut ada keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan mayoritas, maka itu bisa menimbulkan kesan bahwa mayoritas memang ingin bertindak suprematif. Jika itu yang diinginkan, maka itu tidak akan menjadi landasan yang baik untuk kehidupan beragama dan keterbukaan antar agama di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus bagikan video ini dan klik tombol subscribe. Dan apa komentar kalian? Apa pandangan kalian tentang pemerintah ataupun DPR menyarankan untuk memblokir video film ini, gitu ya? Tuliskan komentar kalian di bawah ini dan nanti coba saya akan baca-baca. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.